Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Sungguh anugerah yang luar biasa kalau pada pagi hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada. Pada pagi hari ini, sebelum kita melangkah lebih jauh, kita akan dibekali dengan firman Tuhan. Pada pagi hari ini, kita bersama-sama akan membaca ayat firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Mazmur 84 ayat yang ke-8. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Bapak Ibu Saudara sekalian, renungan pada pagi hari ini saya beri judul makin lama makin kuat. Kenyataan yang kita hadapi, banyak hal yang membuat kita lemah, baik itu kondisi fisik, baik itu kondisi situasi daripada hati kita, mungkin tekanan-tekanan dari luar seringkali membuat kita lemah. Tapi pada pagi hari ini kita akan belajar rahasia makin lama makin kuat. Yang pertama, orang yang berjalan makin lama makin kuat ialah kita akan baca di dalam ayat yang kelima. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu dan terus-menerus memuji Engkau. Bapak Ibu bisa baca ayat dari perikop ini dari ayat 2 sampai ayat yang kelima. Di situ pemazmur itu begitu merindukan Tuhan. Kekuatannya adalah merindukan Tuhan. Kita punya banyak kerinduan, kita punya banyak keinginan di dalam hidup kita. Ketika kita mungkin punya sepeda, kita punya kerinduan untuk punya sepeda motor. Ketika kita punya sepeda motor, mungkin kita punya kerinduan punya mobil. Dan seterusnya dan seterusnya. Tapi ketika kita semua keinginan kita sudah tercapai, seringkali manusia tidak puas. Mengapa Bapak Ibu Saudara sekalian? Karena di dalam kehidupan seseorang ada ruang kosong dan di situ hanya bisa diisi oleh kehadiran Tuhan. Kerinduan akan Tuhan. Indahnya hidup ini bukanlah ketika keinginan-keinginan kita tercapai. Tapi keindahan hidup ini adalah ketika kita memiliki Tuhan. Sekalipun kita tidak memiliki apa yang kita ingini. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari ketika ada sesuatu yang kosong di dalam kehidupan kita, kita mau isi dengan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita mau isi dengan firman-Nya, kita mau isi dengan kasih-Nya di dalam kehidupan kita, maka hidup kita akan puas. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam ayat yang ke-6, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau. Berbahagialah kita yang mempunyai kekuatan di dalam Tuhan. Kekuatan manusia itu terbatas. Manusia itu rapuh, baik secara fisik maupun secara mental. Begitu banyak hal-hal yang membuat kita lemah. Tetapi ketika kita taruh kekuatan kita di dalam Tuhan, maka kita akan menjadi semakin kuat. Kalau hari-hari ini kita merasa lemah, jangan berusaha dengan kekuatan kita sendiri. Tapi kita mau taruh kekuatan kita di dalam Tuhan. Kemudian ayat yang ke-7, apabila melintasi lembah baka, mereka membuatnya menjadi tempat bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Lembah baka berbicara tentang keadaan yang tidak baik-baik saja. Di mana kita ada di titik yang rendah. Tetapi orang yang mengandalkan Tuhan, yang berjalan semakin hari semakin kuat, kita akan mengubah lembah baka itu menjadi lembah yang bermata air. Orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang kekuatannya di dalam Tuhan akan mengubah air mata menjadi mata air dan mengubah lembah pekat menjadi lembah berkat. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada hari ini apapun keadaan kita, satu yang kita butuhkan adalah hidup kita yang dipenuhi oleh Tuhan. Yang kedua, kita mau taruh kekuatan kita di dalam Tuhan.
Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Firman-Mu Tuhan boleh menjadi bekal di dalam kehidupan kami. Firman-Mu Tuhan boleh memberi kekuatan kami di saat kami lemah. Firman-Mu Tuhan boleh menjadi kekuatan di saat kami membutuhkan Tuhan topangan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Biarlah firman-Mu itu Tuhan boleh memberkati setiap jemaat-Mu yang mendengarkan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau memberkati Tuhan, jemaat-Mu Tuhan, dari kelas bayi sampai lansia Tuhan. Oh Bapa di dalam surga, Engkau tahu Tuhan setiap masalah, setiap persoalan yang dihadapi oleh jemaat-Mu. Dan kami percaya Engkaulah jalan keluar bagi setiap kami. Engkau jamah mereka yang sakit, Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di dalam surga. Pada hari ini kami mau berjalan bersama dengan Engkau. Di dalam Engkau dan bagi kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.